Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti dengan NIM 2004030188 kelas MBS 5G. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pemasaran. Nomor 1, kebanyakan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Coba Anda menjelaskan berbagai hal sesuai kemampuan Anda terkait dasar-dasar berkomunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Itu dasar-dasar berkomunikasi yang saya ketahui, yaitu berkomunikasi ada 3 tujuan, yaitu untuk menginformasikan, mengingatkan, dan mempengaruhi. Nah, dalam berkomunikasi ada 3 proses. Yang pertama, pengirim pesan, media pesan, dan penerima pesan. Dalam berkomunikasi bisa melakukan dua arah dan satu arah. Nah, yang dimaksud dua arah yaitu kita melakukan komunikasi dengan seseorang dengan melakukan feedback, yaitu tanggapan terhadap informasi yang telah disampaikan, dan satu arah yaitu komunikasi yang kita lihat tetapi tidak bisa memberi tanggapan. Nah, komunikasi yang efektif yaitu yang pertama, jangan terlalu cepat atau lambat menyampaikan informasi. Kita dapat melihat suasana dan intonasinya. Yang kedua, harus ringkas dan jelas dalam penyampaian informasi. 3, kita harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk menanggapi. Dan yang terakhir yaitu visualisasi dan bentuk postur tubuh. Nomor 2, segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan dan jelaskan alasan Anda beserta dengan contoh kasus. Segmentasi pasar merupakan fokus utama dalam pemasaran. Nah, menurut saya setuju segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran, karena dalam melakukan pemasaran lebih awalnya kita akan melakukan segmentasi atau bisa dibilang strategi awal. Kita harus mengelompokkan beberapa segmentasi, yaitu ada segmentasi geografis, ada segmentasi demografis, dan ada segmentasi psikografis. Nah, contoh kasus yang saya ambil, misalkan kita sulit dalam memperluas pemasaran kita. Nah, itu yang sering dialami kepada pengusaha dalam melakukan promosi. Nah, sehingga sangat sulit untuk mendistribusikan produk yang ditawarkan. Maka untuk menjangkau pemasaran tersebut, maka kita harus memanfaatkan teknologi yang digunakan saat ini. Nah, contohnya kita dapat mempromosikan secara langsung, melakukan pemasaran langsung kepada konsumen, sehingga kita dapat memperluas pemasaran terhadap produk yang dipasarkan. Yang ketiga yaitu, menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha atau perusahaan, skala kecil, menengah, dan besar? Dan kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilaksanakan? Jelaskan secara menyeluruh. Menurut saya rasional. Mengapa? Karena itu tergantung dari jenis usahanya. Misalnya jika usaha dalam mikro kecil tidak mungkin melakukan advertising atau periklanan karena biaya yang dikeluarkan cukup besar. Nah,
atau tidak cocok dilakukan untuk usaha skala kecil, yang mana keuntungan usaha tersebut terbilang cukup kecil, dan komunikasi terintegrasi itu dilaksanakan yang bisa dilakukan kapan saja, dan ada yang hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, seperti saat event yang bisa dilakukan kapan saja, seperti advertising, sales promotion, dan sebagainya. Apakah sama atau berbeda iklan dan promosi? Berbeda, dan mana level yang tertinggi? Level yang tertinggi yaitu promosi. Mengapa? Karena iklan adalah hanya untuk menginformasikan atau mengingatkan bahwa kita memiliki produk ini, sedangkan promosi yaitu sama menginformasikan, tetapi dia menuju pada penjualan. Yang kelima yaitu amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smartfren. Coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan media massa. Bagaimana dengan produk yang sejenis, misalnya Telkomsel dan Indosat? Jelaskan. Baik, pendekatan yang dilakukan dalam iklan jaringan telekomunikasi baik smartfren maupun pesaingnya itu hampir sama. Mengapa? Karena sebenarnya melakukan pendekatan dengan cara disverifikasi kepada konsumen yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang mudah ditiru. Misalnya persaingan antara operator Telkomsel yang mengeluarkan layanan kartu halo dan IndiHome sebagai produk unggul untuk menekan laba. Nah, sedangkan misalkan PT Indosat Tbk juga berinovasi dengan mengeluarkan layanan jaringan yang kuat dan merata di seluruh daerah dengan tarif harga lebih murah dibanding dengan Telkomsel. Itulah penjelasan materi terkait yang saya pahami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.